Om, selamat siang buat kita semua, Bapak Ibu. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siang ini judul renungan kita pada siang hari ini, supaya Bapak Ibu mudah mengingatnya, saya beri judul yang agak berbeda, Zakaria, Imam Bisu. Kita akan belajar bagian ini bersama-sama, sebab kita sedang dalam suasana Minggu Advent. Advent artinya penantian, kita menantikan Natal. Dalam konteks lebih jauh kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Karena itulah dalam Minggu Advent ini kita coba akan melihat tokoh di sekitar peristiwa Natal. Imam Zakaria adalah imam yang bisu. Kita akan belajar bersama Lukas 1 ayat 19 sampai 20. Ini menjadi landasan teks kita. Lukas 1 ayat 19 sampai 20 firman Allah berkata demikian. Jawab malaikat itu kepada Imam Zakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, ini cerita yang sangat terkenal yang dicatat oleh Injil Lukas tentang peristiwa Imam Zakaria, seorang yang sudah uzur, punya istri Elisabeth yang sudah sangat tua dan mereka tidak punya anak. Sampai suatu kali ketika dibuang undi untuk tugas sebagai seorang imam masuk ke bait Allah, Zakaria yang terkena undi, Bapak Ibu. Dan kita akan coba melihat tokoh satu ini, lalu di ujung dari khotbah ini kita akan coba menerapkan dalam hidup kita masing-masing. Pertama-tama arti nama Zakaria. Zakaria itu artinya remembrance of Jehovah. Allah yang mengingat. Seperti arti nama itu, demikianlah Allah mengingat doa Zakaria. Walaupun mungkin dia sudah lupa tentang doanya. Nah, Imam Zakaria adalah imam yang saleh. Lukas 1 ayat yang ke-6 berkata demikian. Keduanya adalah benar. Keduanya adalah Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Zakaria dan Elisabeth pasangan yang begitu indah. Bapak Ibu baca Alkitab dengan cermat. Bapak Ibu sulit menemukan tokoh seperti mereka berdua. Mendapat predikat yang begitu istimewa. Bahkan Maria tidak pernah disebut tentang perempuan yang baik atau perempuan yang buruk. Waktu malaikat Gabriel ketemu dengan Maria cuma diberi kata begini. Engkau, hai engkau yang dikasih karuniai Allah. Engkau yang beroleh kasih karunia Allah. Tapi tidak ada disebutkan predikat tentang dirinya apakah seorang yang baik atau seorang yang buruk. Tidak ada sama sekali. Tetapi Imam Zakaria, ada 31 imam atau 31 nama di dalam Alkitab, nama Zakaria. Imam Zakaria adalah kategori orang yang sangat langka oleh karena saleh. Mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ada beberapa orang yang dipuji seperti ini. Henok yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke surga. Henok itu disebut orang yang berjalan dengan Allah. Seorang yang bergaul dengan Tuhan. Kita ketemu dengan Ayub yang punya 4 klaster itu. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kita ketemu orang yang kemudian beroleh predikat yang luar biasa itu. Tetapi Imam Zakaria berbeda. Sebab Imam Zakaria itu saleh tak bercacat bersama dengan istrinya. Mereka bersama-sama menjadi dua pribadi yang dipersatukan dalam pernikahan, dalam perkawinan. Dan mentaati segala perintah dan ketetapan Tuhan. Henok memang bergaul dengan Allah dan diangkat ke surga. Di mana istrinya? Ayub memang luar biasa. Istrinya meninggalkan dia. Bapak Ibu akan sangat sulit menemukan pasangan yang sama-sama saleh. Orang-orang perjanjian lama mereka saleh, tapi saleh sendirian, lupa bawa istrinya.
lupa bawa anak-anaknya, lupa dengan keluarganya. Mereka begitu menonjol sendiri, tapi tidak bersama dengan pasangan. Imam Zakaria, imam yang saleh, bersama dengan istrinya yang bernama Elisabeth. Nah, Imam Zakaria jelas dari keturunan Harun dan suku Lewi. Semua pria yang terlahir dari keturunan Harun, maka otomatis dia adalah seorang imam. Setelah ratusan tahun sampai ribuan tahun, maka keturunan Harun yang laki-laki berjumlah sangat banyak. Itulah sebabnya dalam kitab 1 Tawarik 24 ayat 1 sampai 18, karena begitu banyaknya para imam, maka imam ini dikelompok-kelompokkan, dibuatlah menjadi 24 rombongan atau 24 kelompok. Setiap rombongan terdiri dari 1000-an imam lebih. Jadi dalam 1 Tawarik pasal 24 saja, sudah ada hampir 24.000 imam lebih, Bapak Ibu. Nah, masing-masing berjumlah 1000-an setiap kali kelompok ini. Waktu mereka kembali dari pembuangan ke Babel, dari 24 rombongan tinggal 4 rombongan. Lalu kemudian keempat rombongan ini dipecah lagi. Dalam kitab Esra kita diberitahu dipecah lagi menjadi 24 rombongan lagi. Dan diberi nama setiap rombongan ini sesuai dengan yang 24 pertama di awal. Diberilah nama-nama di dalam 24 rombongan ini. Nah, Zakaria adalah masuk dalam rombongan Abia. Kitab Esra mencatat itu dan kitab Lukas menegaskannya kepada kita. Zakaria masuk kelompok rombongan Abia. Dan di dalam rombongan itu dari 24 rombongan dia urutan ke-8, rombongan yang ke-8. Semua rombongan ini yang berjumlah satu rombongan rata-rata sampai 1000-an orang ini. Setiap kali dalam 1 tahun mereka melayani 2 kali. 1 kali pelayanan selama 1 minggu durasi waktunya. Jadi kalau di total dalam 1 rombongan mereka akan melayani total durasi waktunya 2 minggu. Kalau 1 tahun ada 52 minggu Bapak Ibu, mereka hanya melayani 2 minggu saja. Di zaman Tuhan Yesus diperkirakan hampir 50.000 lebih imam pada saat itu. Dan di zaman Tuhan Yesuslah terjadi sebuah anomali, pelanggaran yang sangat serius di hadapan Allah. Karena ada 2 imam besar. Salah satunya imam besar Kayafas, yang kemudian mertuanya juga adalah imam besar. Tidak pernah dalam sejarah Israel ada 2 imam besar. Sebab hanya 1 kali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus dan hanya boleh 1 saja imam besar. Tapi mereka melakukan sebuah pelanggaran yang begitu serius. Mereka mengangkat 2 imam besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar jumlah imam, yang diperkirakan sampai 50-an ribu lebih di zaman Tuhan Yesus. Maka ada seorang keturunan Harun yang terlahir sebagai imam, hidup dan besar sebagai imam, mati sebagai imam. Tapi tidak pernah beroleh kesempatan melayani di bait Allah membakar ukupan di ruang kudus. Karena jumlahnya terlalu besar, setiap kali mau masuk pelayanan di ruang kudus itu, membakar ukupan di mezbah pembakaran itu, maka imam itu dibuang undi. Mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang akan terpilih masuk ke dalam. Hari itu yang terpilih Zakaria ketika dia dibuang undi dari rombongan Abia, kelompok rombongan yang ke-8, Zakaria mendapat kesempatan. Hanya 1 tahun 1 kali saja rombongan imam ini akan bersama-sama melayani ketika mereka melakukan dalam pesta Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Setiap kali ketiga hari raya besar ini yang berdekatan waktunya, maka seluruh putra Ibrani di seluruh dunia akan pulang ke Yerusalem. Karena jumlah mereka begitu besar, maka seluruh imam akan bersama-sama melayani di bait Allah. Hanya itu saja momen di mana mereka bisa melayani bersama-sama. Kita lanjutkan. Imam Zakaria ini punya istri yang namanya Elisabeth, sudah sangat tua, usianya sudah bisa dipanggil nenek, tapi mandul. Nah Bapak Ibu, menurut Rabi Yahudi ada 7 orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ada 7 ciri orang-orang atau 7 ciri manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Salah satu dari ke-7 orang yang jauh dari hadirat Allah adalah mereka yang tidak kawin. Atau kalaupun kawin tidak punya anak.
Maka orang ini adalah orang terkutuk. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Zakaria dan istrinya Elisabet dari keluarga imam melayani di bait Allah. Tapi mereka punya aib. Sebab mereka tidak punya keturunan. Dan bagi Rabi Yahudi mereka adalah orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Dan hari itu tiba-tiba setelah sekian puluh tahun menanti-nantikan doa dari Zakaria untuk punya anak. Tiba-tiba ketika dia masuk ke ruang kudus itu. Karena kata yang digunakan Lukas itu naos. Bait Allah itu ada dua kata. Hieron dan naos. Hieron itu ruang maha kudus, ruang kudus, pelataran dalam, pelataran luar. Seluruhnya ini disebut hieron dalam bahasa Yunani. Tapi kalau naos itu ruang maha kudus. Itu naos. Ruang maha kudus dan ruang kudus disebut naos. Pelataran dalam untuk semua perempuan-perempuan Yahudi. Pelataran luar untuk ibadah orang-orang bangsa kafir yang kemudian menyembah Allah Yahweh, Allah Yehova. Mereka disebut kaum proselit, itu di pelataran luar. Di ruang kudus itu pria-pria Ibrani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah hari itu menurut Injil Lukas, Zakaria masuk ke ruang kudus untuk membakar ukupan. Dan tiba-tiba muncul malaikat Gabriel. Sampai Zakaria takut. Dia pasti kaget luar biasa dan takut. Sebuah ketakutan yang kudus. Ketakutan yang penuh dengan rasa hormat dan kagum kepada Allah. Waktu muncul malaikat itu. Kenapa? Sebab sudah 500 tahun tidak pernah ada kunjungan yang seperti ini. Setelah 500 tahun Allah berdiam, surga membisu. Tuhan tidak mengutus satupun makhluk surgawinya kepada umat pilihannya Israel. 500 tahun setelah itu tiba-tiba muncul malaikat Gabriel. Itulah sebabnya Zakaria mengalami ketakutan yang luar biasa. Terakhir kali kunjungan makhluk surgawi ini dalam peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka dicemplungkan ke perapian yang menyala-nyala Bapak Ibu. Lalu Nebukadnezar melihat mereka yang mencemplungkan terbakar hangus. Tapi ketika melihat di perapian itu, di dapur api yang menyala itu, Nebukadnezar melihat tadi yang kita masukkan 3, kok sekarang ada 4 orang. Salah satu dari mereka adalah malaikat Tuhan. Itulah terakhir sekalinya yang dicatat oleh Alkitab. Di mana malaikat menampakkan diri kepada umat pilihannya. Jadi sudah 500 tahun tak pernah ada cerita ini. Izinkan saya cerita sejenak sebagai pengetahuan Bapak Ibu supaya waktu baca Alkitab, Bapak Ibu bisa lebih paham dengan baik. Setelah Daud mati digantikan Salomo. Oleh karena dosa Daud dikutuk oleh Tuhan bahwa keturunannya pedang tidak akan pernah pergi dari keluarganya. Kita sudah belajar bagian ini bersama-sama. Jadi setelah Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan 2 suku. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Di Yerusalem ada bait Allah di Bukit Sion. Di kerajaan utara Samaria nggak ada bait Allah. Karena mereka telah kawin campur, mereka dilarang ke Yerusalem. Mereka membuat bait Allah tandingan di lereng gunung Gerizim, di dekat sumur Yakub. Dalam Yohanes pasal keempat, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di lereng gunung itulah mereka beribadah membangun bait Allah tandingan. Nah perhatikan kedua suku ini Bapak Ibu. Ketika kedua kerajaan ini sama-sama begitu jahat di mata Tuhan. Maka kerajaan utara itu dibuang ke Asyur. Kerajaan selatan 3 kali dibuang ke Babel. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab harus tahu kebenaran ini ya. Kerajaan selatan dibuang ke Babel, kerajaan utara dibuang ke Asyur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di kerajaan selatan ada satu raja namanya Hizkia. Raja Hizkia ini raja yang oleh karena kesalahannya menunjukkan semua harta di rumahnya dan barang-barang di bait Allah. Lalu kemudian Tuhan marah melalui Nabi Yesaya. Berkatalah Tuhan, engkau mati karena penyakitmu. Dia akan dibunuh oleh Tuhan melalui penyakitnya. Tapi kemudian dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan suruh Yesaya berkata kepada Hizkia lagi. Beritahu dia akan sembuh. Ditambahkan usianya 15 tahun lagi. Setelah ditambahkan usia 15 tahun lagi orang ini perkataannya malah kacau. Tambah kurang ajar.
Ketika Tuhan menghukum, dia berkata begini, yang penting bukan di generasiku, yang penting bukan di angkatanku. Dia nggak peduli dengan generasi di bawahnya. Lebih baik dia mati 15 tahun yang lalu, itu lebih bagus waktu dia bertobat langsung mati. Setelah dipanjangkan umurnya malah jadi kurang ajar dia. Dari Hizkia lahir anak yang namanya Manasye. Ini raja yang paling lama bertahta baik di kerajaan selatan maupun di kerajaan utara. Nggak ada yang selama Manasye. 51 tahun dia jadi raja. Daud cuma 30-40 tahun Daud menjadi bertahta di raja. Tapi Manasye 51 tahun. Ini raja yang sangat jahat di kerajaan selatan. Waktu dia bertahta sebagai raja di kerajaan selatan, kerajaan utara sudah runtuh. Kerajaan utara sudah musnah. 10 suku itu sudah hilang. Habis kawin campur, musnah semua. Manasye ini begitu jahat di hadapan Tuhan. Demikian jahatnya sampai Tuhan itu nggak bisa move on dengan kejahatan Manasye. Ini yang saya mau cerita Bapak Ibu. Ketika kemudian Manasye punya anak, lalu kemudian anaknya punya anak lagi, cucunya Manasye, namanya Yosia. Nah, Raja Yosia, coba perhatikan, saya ingin baca ayat ini Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 saya bacakan untuk Bapak Ibu ya, supaya tahu ayat ini. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 berkata begini. Sebelum dia, siapa dia? Yosia. Sebelum Yosia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Manasye jahatnya luar biasa. Demikian jahatnya sampai Tuhan marah. Lalu Tuhan berkata begini. Sekalipun Musa dan Samuel yang berdoa kepadaku, aku tidak akan dengar doa mereka. Sebab 2 nama ini pendoa syafaat yang paling efektif di Alkitab. Pendoa yang luar biasa di Alkitab. Musa dan Samuel. Karena geramnya Tuhan kepada Manasye. Tuhan ngomong sekalipun 2 orang ini datang berdoa, aku tidak akan jawab doanya. Setelah Manasye lahir cucunya Yosia. Yosia berbeda dengan kakeknya, berbeda dengan bapaknya. Raja yang luar biasa. Sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada raja yang lebih rohani dari dia. Yosia jauh lebih baik dari Daud. Ini raja yang keren luar biasa. Kebangunan rohani terjadi, revival. Israel dibawa kembali kepada Allah. Patung-patung berhala dibuang. Taurat dibuka kembali. Paskah dimulai lagi. Ini pribadi yang luar biasa keren. Tapi kebaikan sang cucu tidak bisa meredakan murka Allah terhadap Manasye. Hukuman tetap berlangsung. Buang ke Babel. Allah tidak bisa move on amarahnya kepada Manasye walau cucunya bertobat. Kalau kita baca Alkitab seperti ini Bapak Ibu, sungguh kita perlu berhati-hati. Yang saya mau cerita, ketika kemudian kerajaan selatan dibuang ke Babel, Sadrak, Mesak dan Abednego dalam cerita itu dibuang ke perapian yang menyala. Itulah terakhir sekali malaikat Tuhan menampakkan diri. Tapi bukan hanya itu. Kenapa kemudian Zakaria kaget ketika membakar ukupan di Bait Allah? Sebab malaikat itu berkata-kata tentang mujizat bahwa dia akan punya anak. Padahal istrinya mandul, dia sudah sangat tua. Istrinya sudah sangat tua. Sebab sudah 800 tahun tidak ada mujizat lagi di Israel. Terakhir sekali mujizat ketika Elisa melakukan dalam pelayanannya. Elisa sendiri mati karena sakitnya. Dia yang melakukan begitu banyak mujizat, 2 kali lipat lebih luar biasa dari Elia. Tapi dia sendiri mati oleh karena penyakitnya. Jadi setelah Elisa melakukan mujizat yang luar biasa, 800 tahun dinanti. Barulah kemudian terjadi mujizat lagi di dalam diri Elisabeth yang mandul itu. Kalau kita baca kitab Maleaki, kemudian sampai ke kitab Matius, ada ruang kosong di sana. Saudara-saudara kita Katolik taruh di tengah-tengahnya kitab Deuterokanonika. 1 Makabe, 2 Makabe, Yudit bin Sirat. Ada 10 surat atau 10 tulisan lain yang ditaruh di tengah-tengahnya. Kita tidak percaya itu sebagai firman Allah, tetapi tulisan yang sejaman dengan firman Allah. Nah, teman-teman saudara kita Katolik menyatakan itu adalah Deuterokanonika atau kanon kedua. Tapi yang saya mau beritahu dari kitab Matius ke Maleaki ada ruang kosong 400 tahun. Tuhan sungguh-sungguh diam membisu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang suasana kebatinan Zakaria ketika masuk ke bait Allah.
Ketemu malaikat Gabriel setelah 500 tahun tidak pernah muncul. Lalu kemudian berkata-kata tentang mujizat. Padahal sudah 800 tahun tak ada mujizat. Itulah sebabnya kemudian Zakaria sulit sekali untuk percaya perkataan Gabriel. Dan karena tidak percaya, ayat yang kita baca tadi, malaikat Gabriel hukum dia, dijatuhi disiplin. Engkau akan bisu sampai semua yang aku katakan terjadi. Jadi Zakaria bisu 9 bulan lebih sebab dia tidak percaya perkataan malaikat Gabriel. Kalau Bapak Ibu baca dengan cermat, jawaban Zakaria sama persis dengan jawabannya Maria ketika malaikat Gabriel juga datang kepada dia bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Yesus. Sama jawabannya persis. Tetapi Maria tidak dihukum, Zakaria dihukum. Perhatikanlah bahwa anugerah masing-masing orang berbeda. Kepada Zakaria dijatuhkan disiplin keras. Kepada Maria, malaikat tak menjatuhkan hukuman apa-apa. Sebab Allah berbeda dalam berkasih karunia satu dengan yang lainnya. Karena setiap orang punya kerohanian yang berbeda, tingkat iman yang berbeda, pengetahuan dan pemahaman yang berbeda. Doa-doa yang berbeda-beda. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mulai hari itu, Zakaria bisu 9 bulan lebih. Itu berarti 9 bulan lebih dia tidak tahir. Kalau begitu sebagai seorang imam, dia dilarang beribadah di bait Allah. Dia dilarang melayani sebagai seorang imam. Sebab dia bisu sampai kemudian Yohanes lahir. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, lalu kemudian Elisabeth mamanya berkata, kasih nama anak Yohanes. Tetangga-tetangganya gak mau. Tetangga-tetangganya bilang, gak ada keluargamu yang namanya Yohanes. Anak ini harus diberi nama Zakaria. Kemudian Elisabeth ngotot, dia bilang, enggak, harus diberi nama Yohanes. Sebab itulah pesan dari malaikat Gabriel. Beri nama dia Yohanes. Tetapi tetangga-tetangganya tetap protes dan tidak mau karena tidak ada anggota keluarga yang bernama Yohanes. Lalu mereka sepakat, kalau begitu tanya kepada papanya. Papanya, lidahnya lengket kepada langit-langit di atas mulutnya, bisu. Waktu ditanyakan kepada Zakaria, siapa nama anak ini? Zakaria mengambil alat tulis, dia tulis nama anaknya, Yohanes. Begitu ditulis nama Yohanes, langsung lidahnya lepas dari langit-langit atas mulutnya, dia langsung bisa berbicara. Waktu dia berbicara Bapak Ibu, bicaranya luar biasa. Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia otomatis langsung bisa bicara, orang-orang kaget. Dan mereka berkata, akan jadi seperti apa kelak anak ini besarnya. Imam Zakaria adalah imam yang bernubuat. Kalau begitu Zakaria bukan hanya seorang imam, tapi dia juga seorang nabi. Karena nubuat adalah tugas seorang nabi. Dalam Lukas pasal 1 ayat 76 sampai 79 Bapak Ibu, Zakaria bernubuat. Nah ini problemnya. Dia seorang imam. Karena itu begitu Yohanes Pembaptis lahir, dia lahir sebagai anak imam. Yohanes Pembaptis juga adalah seorang imam. Tetapi ketika Zakaria bernubuat, hampir tidak ada imam yang bernubuat seperti Zakaria. Dia bernubuat untuk anaknya sendiri. Tapi ketika dia bernubuat untuk anaknya, dia nubuatkan anaknya menjadi seorang nabi. Padahal anaknya harusnya secara otomatis seorang imam. Menjadi seorang imam jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada menjadi seorang nabi. Sebab menjadi seorang nabi, menjadi musuh banyak orang, siap untuk dirajam dan dianiaya, diusir dan mengalami banyak siksaan hidup. Nabi yang benar selalu mengalami penganiayaan di zaman itu. Tetapi Zakaria bernubuat untuk anak laki-lakinya itu, bahwa dia kelak akan menjadi pembuka jalan bagi datangnya Mesias. Dia nubuatkan anaknya menjadi seorang nabi. Itu Zakaria, seorang imam yang bernubuat. Yang anaknya kemudian menjadi nabi. Nabi dua zaman. Zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru. Ada yang berkata dia nabi di antara perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi, yaitu Yohanes Pembaptis. Oke, kita tinggalkan biografi Zakaria. Sekarang apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya siang hari ini? Dari Zakaria, imam yang bisu. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama Bapak Ibu, perhatikanlah begini. Natal itu, ingat
quote and quote. Natal itu pestanya kaum sederhana. Kalau kita melihat ke belakang peristiwa 2000 tahun yang lalu peristiwa Natal. Natal itu pestanya kaum duafa. Di mana Allah dari surga datang untuk mereka orang-orang yang termarginalkan. Mereka yang terpinggirkan. Mereka orang-orang yang begitu sederhana. Kepada mereka lah pertama-tama surga itu datang dalam peristiwa Natal yang pertama itu Bapak Ibu. Perhatikan Zakaria orang sederhana. Perhatikanlah Elisabeth orang sederhana. Maria dan Yusuf orang sangat sederhana. Sampai mempersembahkan sepasang merpati. Persembahan paling miskin atau paling rendah di zaman itu. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Coba perhatikan cara Matius menampilkan peristiwa Natal. Setiap 4 penulis Injil masing-masing berbeda cara menampilkan peristiwa Natal. Matius menampilkannya begini. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dibalik sama dia. Harusnya kan anak Abraham dulu. Abraham, Ishak, Yakub, terus turun sampai kemudian 12 suku bangsa Israel. Lalu Yehuda dan seterusnya barulah Daud. Tapi sama Matius dibalik. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Sebab Matius ingin memberitahu kepada gereja mula-mula orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Perhatikanlah bayi Natal ini adalah anak raja, Raja Daud. Yang telah dijanjikan kepadanya tentang Mesias akan turun daripadanya. Nah bayi yang lemah ini, bayi yang sederhana ini, bayi yang miskin ini adalah raja di atas segala raja. Karena itulah Matius mencatat tentang orang Majus. Orang-orang Majus dari timur 2000 km lebih datang melakukan perjalanan yang sangat jauh dan lama. Membawa 3 jenis persembahan yang hanya dipersembahkan untuk seorang raja. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi Matius mau memberitahu ini loh bukti bahwa bayi Natal ini adalah keturunan raja yang sejati. Dan dia adalah raja yang sejati. Buktinya orang-orang Majus datang untuk menyembah dia. Beda dengan Markus. Markus nggak ada cerita tentang Maria, Yusuf, orang Majus, nggak ada. Markus membungkus Natal bahwa Kristus adalah hamba yang sederhana, hamba yang bersahaja. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, tapi dibungkus dalam kesederhanaan yang begitu bersahaja. Sampai orang tidak bisa mengenali dia, bahwa dia anak Allah yang maha tinggi. Bahwa dia Mesias yang dijanjikan. Itu versi Markus. Yang menarik. Jangan salah tangkap ya, yang menarik. Markus mencatat dalam Injilnya, yang sanggup mengenali Yesus adalah Allah, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, yang sanggup mengenali cuman setan. Setan-setan mengakui engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, diam. Yesus perintahkan para setan itu diam. Menarik sekali cara Markus mencatat cerita tentang Natal. Beda dengan Yohanes. Yohanes menceritakan Natal, dia tinggalkan semua sisi manusia, semua sisi duniawi. Tidak ada Maria, tidak ada Yusuf, tidak ada malaikat, tidak ada orang Majus. Dia mulai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yohanes melihat Natal dari kekekalan. Dia meninggalkan semua sama sekali yang di dunia ini. Dia cerita dari kekekalan. Bahwa Natal itu telah didesain di kekekalan. Firman yang mengenakan tubuh daging. Wah beda lagi. Dia aliran langit betul-betul. Itu Yohanes. Lukas yang teksnya kita baca. Ini berbeda lagi. Bagi dia Natal itu ketika Allah datang kepada kaum terpinggirkan. Natal adalah pestanya orang-orang sederhana. Karena itu Lukas meninggalkan cerita tentang orang Majus. Nggak ada tentang orang kaya. Dibuang semua. Yang ditampilkan adalah malaikat Gabriel ketemu dengan para gembala domba di padang. Para gembala itu adalah gembala-gembala upahan. Yang bekerja 1 hari untuk 1 dinar. Domba yang mereka angon itu bukan domba mereka. Mereka mengabdi kepada Tuhan mereka. Lalu kemudian digambarkan Maria dan Yusuf memberi persembahan hanya dengan 2 ekor burung
Itu atau sepasang burung merpati, persembahan orang miskin. Ada Simeon yang sederhana, yang hidupnya di bait Allah. Ada Hana Nabiah yang sederhana. Jadi Lukas menampilkan orang-orang yang miskin sederhana. Orang-orang inilah yang dikunjungi dalam peristiwa Natal pertama. Jadi bagi Lukas, Natal identik dengan kemelaratan, kesederhanaan, kaum duafa. Itulah sebabnya saya beri poin yang pertama. Waktu melihat cerita tentang Zakaria dan Elisabet, kita melihat gambaran Natal itu tentang pestanya kaum sederhana. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Natal dijadikan kesempatan untuk manusia berbondong-bondong menjadi begitu konsumtif. Kita belanja begitu banyak sampai inflasi melonjak. Para produsen mencari kesempatan untuk kemudian menjual produk-produk tentang semua aksesoris Natal. Gegap gempita di sana sini. Sementara menurut Injil Lukas, Natal itu tentang sebuah kesederhanaan. Saya tidak larang tentang kemegahan. Silakan Bapak Ibu. Tapi ini poin saya. Bapak Ibu dan saya, kita akan memperingati peristiwa 24 dan 25 Desember sebagai peristiwa Natal. Ini adalah minggu Advent, kita menanti Natal yang kedua. Di mana Kristus datang menjemput Bapak Ibu dan saya. Poinnya adalah, marilah kita mempersiapkan diri kita. Sementara menjelang Natal itu Bapak Ibu kita akan merayakan Natal itu. Siapkanlah diri kita untuk menjadi orang-orang yang sadar bahwa Tuhan, aku ini bangkrut secara rohani di hadapan-Mu. Aku ini miskin, buta, telanjang. Aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh Natal itu datang dalam hidupku. Sebab aku ini orang yang lemah, banyak kekurangan, banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa menjadi bagian dalam hidupku sehari-hari. Tuhan, anugerah-Mu datang dalam Natal. Itulah harusnya Bapak Ibu dan saya mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Kita harus menjadi orang-orang yang duafa rohani. Semua kita ingin kaya rohani. Tapi menarik, Matius berkata begini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Sebab mereka lah yang punya kerajaan Allah. Bagi Matius, miskin di hadapan Allah itu adalah miskin rohani. Justru yang miskin rohanilah yang akan memiliki kerajaan Allah. Menjelang peristiwa Natal, saya mendorong kepada Bapak Ibu, silahkan bermegah, silahkan berpesta. Tapi punyalah suasana hati yang begitu rendah hati dan berkata, Tuhan, aku ini orang yang banyak kekurangan. Tolonglah aku, datang anugerah-Mu dalam Natal yang kunantikan. Ubahlah aku, sebab Natal tentang orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah, orang-orang yang termarginalkan. Ketika engkau merasa bahwa Tuhan, secara rohani aku ini marginal, aku terpinggirkan, aku tidak punya prestasi apapun. Engkau sedang dekat dengan anugerah Allah dalam Natal ini. Saya mendorong kepada Bapak Ibu, ayo punya prinsip kerendahan hati yang seperti ini. Izinkan saya mengulangi ya, apa yang Paulus katakan. Ketika Paulus masih muda baru bertobat, dia berkata begini, aku rasul yang paling berdosa di antara semua rasul. Tetapi ketika dia bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, sekarang dia ngomong begini, aku adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang percaya. Aku paling berdosa. Ketika dia sudah semakin dewasa, dia berkata begini, telah tersedia mahkota bagiku. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia yakin sekali dia akan segera mati dan bertemu dengan sesembahannya Tuhan Yesus. Semakin matang dalam kerohanian dia berkata apa? Di antara semua manusia di dunia ini, aku paling berdosa. Bapak Ibu, dia mau mengatakan apa? Dari semua manusia di muka bumi, aku paling miskin rohani. Tambah mirip Kristus, tambah miskin rohani. Tambah mirip Kristus, tambah merasa tidak layak. Dalam kedewasaan iman yang seperti ini dia tulis kitab Roma, lalu dia berkata, apa yang baik yang hendak aku lakukan justru yang jahat yang keluar. Bapak Ibu, di dalam kekristenan ada sesuatu yang Bapak Ibu harus pikirkan bersama-sama. Ketika engkau menyadari engkau miskin rohani, engkaulah pemilik kerajaan Allah. Ketika engkau merasa dirimu kaya rohani, engkau sedang ada di sebuah kesombongan yang lain. Ini kekudusan yang jelas berbeda. Karena Rasul Paulus semakin mirip dengan Kristus sesembahannya, semakin merasa begitu tidak layak, begitu tidak pantas, begitu miskin. Saya kembali kepada teks kita. Dengarlah, Natal itu
pestanya kaum sederhana. Jika engkau merasa bahwa secara rohani aku sederhana, aku miskin, aku telanjang dan buta. Untuk itulah Natal datang. Dan percayalah ketika engkau punya hati yang seperti itu, anugerah Allah datang atas Bapak Ibu dan saya. Yuk yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Itu pelajaran pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita cepat Bapak Ibu. Dari peristiwa Zakaria dan Elisabet itu, keluarga imam ini. Maka perhatikan, ada iman retributif dan iman transretributif. Nah itu transretributif itu bikinan saya sendiri, saya coba cari tahu ada nggak yang model begitu. Saya bikin sendiri Bapak Ibu, nanti saya akan terangkan Bapak Ibu ya. Iman retributif dan iman transretributif. Apa itu? Begini, orang perjanjian lama percaya iman retributif. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau akan menuai baik. Kalau engkau berbuat jahat, maka engkau akan menuai jahat. Kalau engkau menabur angin, engkau akan menuai badai. Dualisme ini terus dipercaya. Itu namanya iman retributif. Kalau ingin dibaiki orang, berbuatlah baik. Selalu begitu terus iman retributif ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah iman retributif ini ada di Alkitab. Tetapi kemudian orang Israel mengkurung Allah. Allah dipenjara, dimasukkan ke dalam satu kotak bahwa kalau aku berbuat baik, maka Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Kalau aku berbuat jahat, maka Allah akan berbuat jahat. Kalau aku berbuat benar, maka aku diberkati. Kalau aku berbuat salah, maka aku akan dikutuk. Pokoknya Tuhan mereka penjarakan, masukkan ke dalam kotak. Inilah prinsip mereka, iman retributif. Mereka punya kitab yang tertua. Apa kitab tertua? Kitab Ayub. Di kitab Ayub, Ayub saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Punya 4 klaster, tapi hidupnya terkutuk. Mereka bingung. Karena mereka percaya kalau orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, harusnya diberkati dengan semua yang luar biasa. Kok Ayub mengalami kesialan yang mematikan? Mereka bingung dengan Mazmur pasal 73. Pemimpin pujian Mazmur Asaf itu, ketika dia lihat orang benar menderita, orang fasik panjang umur, sehat, gemuk, matinya enak. Sementara anak-anak Allah yang menyembah Allah yang hidup menderita, susah, matinya mengerikan. Mazmur Asaf bingung sampai dia berkata, hampir aku tergelincir, nyaris imanku hancur. Dia merasa tulang-tulangnya begitu sakit. Mazmur pasal 73 Bapak Ibu baca. Mereka bingung membaca itu. Waktu mereka baca kitab Ratapan, tambah bingung lagi. Baca kitab Habakuk yang penuh dengan kebingungan karena Allah mengurapi orang jahat untuk memukul orang baik. Mereka bingung. Sebab apa? Iman retributif mereka pegang kuat. Kalau engkau berbuat baik, engkau akan dibaiki. Engkau berbuat jahat, engkau akan dijahati. Padahal Tuhan bisa bekerja melampaui lingkaran atau kotak itu. Allah bisa melakukan hal yang berbeda dari iman retributif. Saya ulang, iman retributif ada di Alkitab. Tapi ada yang kedua, jenis kedua. Apa itu? Iman transretributif. Trans itu melampaui iman yang retributif. Yang seperti apa itu? Seperti yang dialami Ayub. Engkau bisa saja berbuat baik, yang kau dapat malah kejahatan. Engkau bisa saja berbuat benar, tapi engkau malah dipersalahkan. Engkau bisa berbuat semua yang suci, tapi engkau difitnah semua yang buruk dan busuk. Ada iman itu juga di Alkitab. Jadi melalui cerita Elisabet dan Zakaria kita bisa melihat dia itu sepasang suami istri, imam, melayani Allah, hidupnya tak bercacat dalam mentaati Taurat Musa, tapi mereka punya aib. Mereka punya satu ciri dari 7 orang yang terkutuk di hadapan Allah. Tidak punya anak. Secara psikologis mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Dalam kebatinan mereka begitu sulit bersosial di zamannya. Sebab mereka nggak punya anak. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita ada iman retributif. Tapi yang kedua ada iman transretributif. Iman yang sejati merangkul keduanya. Supaya iman kita kuat. Supaya kita nggak cengeng. Supaya kita menjadi dewasa. Jadi waktu engkau berbuat baik. Tiba-tiba yang jahat datang kepadamu. Engkau nggak kecewa. Sebab di Alkitab juga ada iman yang seperti itu. Memang kalau engkau menabur baik. Engkau menuai baik. Itu ada.
Tapi ada kalanya juga engkau menabur yang baik, engkau malah menuai yang buruk. Ada di Alkitab. Dua iman ini sama-sama ada di Alkitab. Iman yang sejati harus merangkul keduanya sebagai sebuah misteri hidup dan bergantung kepada Allah. Jika Bapak Ibu punya pemahaman seperti ini, engkau tidak kecewa waktu engkau menabur yang baik, orang membalas dengan fitnah. Engkau tidak kecewa sebab engkau menabur bukan karena dia, engkau menabur karena taat kepada Allah yang hidup. Engkau menabur karena engkau mencintai Allah yang hidup. Engkau menabur karena engkau beriman yang benar kepada Allah yang hidup. Sehingga apapun balasan dari semua kebaikanmu, mau dibalas yang baik atau yang tidak baik, imanmu tidak goyah. Sebab kedua iman ini ada di Alkitab. Baik iman retributif maupun iman transretributif. Coba perhatikan Tuhan Yesus. Semua yang baik yang dia lakukan. Semua yang benar yang dia kerjakan. Tapi kutuk yang dia dapat di kayu salib. Karena Alkitab berkata terkutuklah mereka yang tergantung di kayu salib. Demi Bapak Ibu dan saya, Kristus terkutuk. Jika kita tidak mau merangkul misteri dari iman transretributif itu Bapak Ibu akan mengalami banyak rasa sakit dan kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu mau merangkulnya, iya Tuhan kadang-kadang menabur baik. Enggak selalu menuai yang baik, enggak apa-apa. Sebab aku menabur karena engkau mencinta, aku mencintaimu. Yang mengerti katakan amin. Ya tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, dari cerita tentang Zakaria dan Elisabet, sang imam bisu itu. Maka saya mendorong, berdoalah. Berdoalah Bapak Ibu, perhatikan imam itu. Dia berdoa. Dan kelihatannya hari itu dia bertugas mewakili umat Israel di hadapan Allah masuk ke ruang kudus membakar ukupan itu di mezbah bakaran itu Bapak Ibu. Kelihatannya dia tidak berdoa untuk anaknya. Barangkali dia sudah lama lupa tentang doanya bahwa dia rindu punya anak. Mungkin dia sudah tidak berdoa lagi karena sudah puluhan, 10, 20, 30, 40. Mereka sudah lebih pantas disebut kakek dan nenek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi mereka tetap berdoa. Atau mungkin sungguh-sungguh telah lupa berdoa. Yang saya ingin mendorong Bapak Ibu, perhatikan. Berdoalah. Ada satu catatan dari internet, saya tidak tahu siapa yang menuliskannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi tulisan ini bagus sekali. Izinkan saya membacanya. Sekali lagi saya tidak tahu siapa yang menulisnya sehingga saya tidak bisa sebutkan nama dia. Dia tulis begini Bapak Ibu. Tetaplah berdoa sekalipun doamu sudah terjawab. Tetaplah berdoa sekalipun doamu belum terjawab. Tetaplah berdoa sekalipun doamu mungkin tidak dijawab. Tetaplah berdoa sekalipun mungkin telah habis kesabaran dan tenagamu. Tetaplah berdoa walaupun kau sendiri sudah tidak percaya dengan doamu. Tetaplah berdoa karena hanya dengan berdoa engkau tetap berada dekat dengan Tuhan. Hai tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Tetaplah berdoa. Sebab sekalipun kau sudah lupa dengan doa-doamu. Bahkan kau sudah tidak percaya dengan doa-doamu. Allah tetap mengingatnya. Kepada Zakaria seperti namanya. Remembrance of Jehovah. Allah yang mengingat. Iya, dia Allah yang tak dapat lupa. Berdoalah. Teruslah berdoa. Dan tahukah Bapak Ibu, jawaban doa Zakaria melampaui ekspektasi yang dapat dia bayangkan. Dia beroleh seorang putra dan Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai orang terbesar yang pernah lahir dari rahim wanita. Yesus berkata, tidak ada manusia yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Semua manusia yang terlahir dari rahim wanita, dialah yang terbesar. Sebab dari dalam kandungan ibunya Elisabet itu, Yohanes Pembaptis sudah penuh dengan Roh Kudus. Usia 6 bulan di perut mamanya. Ketemu dengan Maria yang sedang mengandung Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis bisa tiba-tiba memuji-muji Allah melalui mulut mamanya. Bermazmur tentang Kristus di perut Maria. Masih 6 bulan sebagai baby. Bisa mengenali Mesias yang hidup. Itu dia. Jadi Zakaria beroleh jawaban doa yang melampaui semua ekspektasinya. Dia beroleh putra yang terbaik.
Nabi di antar perjanjian, nabi perjanjian lama maupun nabi perjanjian baru. Orang terbesar yang pernah lahir dari rahim wanita. Saya akan tutup dengan ini. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ini terlalu kasar. Maafkan saya karena dalam Yesus kita bersaudara. Zakaria sudah tua. Elisabeth sudah tua. Ketika kemudian malaikat berkata, doamu sudah dijawab, engkau akan punya anak. Zakaria nggak percaya. Tapi buktinya, Elisabeth hamil dan punya anak. Apa yang saya mau beritahu? Ini yang saya mau cerita. Mereka sudah uzur, mereka sudah kakek. Tapi mereka masih bisa melakukan hubungan biologis suami istri. Dengarkan ini. Hai engkau wanita, hai engkau ibu-ibu. Mohon maaf. Ada orang datang kepada saya, seorang ibu kira-kira berumur 53-54 tahun lalu berkata, Pak John, saya ini kalau dengan suami, ya suami itu sudah seperti saudara saya, sudah seperti saudara saya sendiri. Kami itu gak mikir lagi tentang seks. Gak sampai 1 minggu kemudian suaminya bersetubuh dengan pembantunya dan ketahuan oleh dia. Dan saya yakin itu bukan yang pertama. Hei, dengarkan ini baik-baik. Pria walaupun sudah tua, bukan berarti kemudian fungsi seksualnya menjadi mati. Zakaria sudah tua. Perhatikan Abraham, umur 100 tahun punya Ishak. Ketika Sarah mati, Abraham kawin lagi dengan ketura. Punya 6 anak laki-laki dari ketura, sekurang-kurangnya 2 anak perempuan. Abraham masih mampu. Ibu-ibu berhenti berkata bahwa suamiku sudah kuanggap saudaraku sendiri. Itu menurutmu, menurut dia. Otak laki-laki di depan seks, di belakang seks. Sorry, ini ngomong kasar banget. Tapi saya harus ngomong ini. Kemana dia akan menyelesaikan kebutuhan biologisnya? Mau dengan kuntilanak di sembarang tempat sana? Atau engkau harus belajar untuk menjadi dewasa dan matang. Dan melakukan yang terbaik yang kau bisa. Perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka sudah sangat tua. Zakaria dan Elisabeth sudah sangat tua. Tapi dalam hubungan seksual mereka masih bisa melakukannya. Saya begitu terpukul ketika mendengar bahwa ibu yang datang kepada saya lalu berkata, saya gak ada mikir lagi tentang begitu Pak John, kami sudah seperti saudara. Kurang dari seminggu suaminya melakukan tindakan itu dengan pembantunya. Kepukul sekali. Dengar baik-baik, dia tetaplah suamimu. Dia tetaplah suamimu. Perlakukan sebagai suamimu. Perlakukan sebagai suamimu. Bapak Ibu renungkan bagian ini. Karena itu dengarkan ini. Natal itu pestanya orang-orang sederhana. Tapi bukan hanya itu, ingat di dalam Alkitab ada iman retributif dan ada iman transretributif. Yang ketiga, betapa pentingnya berdoa. Saya mendorong kepada Bapak Ibu berdoalah. Sekalipun kau sudah tidak percaya dengan semua kata-kata dari doamu, berdoalah. Karena hanya dengan berdoa engkau dekat dengan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu, ayo bersama-sama kita bercermin dari firman Tuhan. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Teruslah berdoa. Hari ini jika saya bisa berdiri di mimbar ini hanya karena anugerah Allah. Yang saya melakukan terus menerus doa kepada Dia. Berdoalah. Anugerah Allah selalu ada bagi mereka yang cinta berdoa. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan.